Tak kirain ini loh, setelah Pilpres dan Gibran sukses jadi cawapres itu, Pak Jokowi bakal kembali fokus bekerja. Ya bukan hanya menuntaskan pekerjaan yang belum rampung, namun juga membenahi hal-hal yang mesti dibenahi. Itu ternyata orang tidak. Ya makin ke sini, presiden kita ini lebih banyak memperhatikan kepentingan politik malahan. Nggak ngerti kepentingan rakyat sekarang dimaknai seperti apa. Nggak tahu juga lah, kepentingan politik siapa ini? Ini bacaan Om Begawan sih, siapa lagi bila bukan kepentingan politik pribadi dan keluarganya. Ini menurut Om Begawan dan menurut banyak orang. Loh kita semua bebas menilai toh. Wong presiden itu digaji sama rakyat toh. Menilai dengan menuduh jelas beda. Saya itu menilai mengkritik. Dan itu faktanya seperti itu. Menuduh itu misalnya aku bilang Pak Jokowi pasti dan selalu membela kepentingan keluarga saja, itu menuduh kalau kata-kata itu. Itu misalnya loh. Jangan dipotong. Itu pernyataan yang bermasalah. Mengapa Ngompol punya pandangan kayak tadi? Sebab kepala negara, presiden, lebih peduli menyelesaikan proyek saja. Dia abai pada suara-suara publik, pada jeritan rakyat, atau tangis warga miskin. Lah itu loh banyak isu-isu yang mestinya direspon. Belas kok tidak menggerakkan Pak Jokowi untuk membenahi. Pengen tahu apa coba? Misalnya ini, harga-harga sembako atau sayuran yang sekarang ini kayak gelombang di lautan. Kadang naik, kadang turun. Hampir sulit diprediksi dan rakyat bingung. Lalu juga itu ada protes berbagai mahasiswa perguruan tinggi negeri dengan besaran UKT. Sekali lagi UKT, duduk ayam KT. UKT. UKT itu uang kuliah tunggal itu loh. Bagi mahasiswa, bagi yang nggak ngerti, UKT itu semacam SPP atau uang bayar sekolah. Nah, bila sekolah swasta bayar rutin tiap bulan, namun untuk mahasiswa kan bayarnya tiap semester. 6 bulan sekali itu semester. Bukan hanya UKT saja yang diprotes, namun juga besaran IP atau iuran pembangunan institusi. Bahasa di sekolah semacam uang gedung itu loh. Uang mau masuk itu loh. Ya meski berstatus universitas negeri milik negara yang biayai rakyat, bayar uang gedung bisa mencapai ratusan juta orang cilokon. Lambu kok ya tembus semono itu sing gawe sapa? Apa bar lulus dijamin jadi ASN atau ijazahnya tercetak dalam kepingan logam mulia itu. Apa Pak Jokowi peduli dengan itu? Mboten. Enggak. Ya setidaknya sudah ada 5 mahasiswa kampus negeri yang mendemo rektorat seperti UI pada tahun lalu. Kemudian tahun ini ada UNSUD, UNRI, USU, dan terakhir kampus kebanggaan kota kelahiran Pak Jokowi, UNS, Universitas 11 Maret. Ya kasusnya podo sama. Dan bergeraknya mahasiswa tidak mampu menggerakkan kepala negara. Apa pengen kuwabeh perguruan tinggi terus turun ke jalan, nggak repot nanti. Melihat atas apa yang terjadi dan paling menjijikkan ini, kasus korupsi mentan Pak Syahrul Yassin Limpo. Korupsinya gede. 44,5 miliar tapi cara korupsi serta penggunanya tingkai kayak orang nggak percaya neraka saja. Dikira neraka renek itu loh. Bila kita membaca atau mengikuti persidangan kasus dia, ini orang kayak orang kiri munggah balik benar-benar tidak tahu diri. 2 hal yang sangat menjijikkan itu. Tadi yakni yang cara mengambil duitnya itu loh. Dengan memaksa anak buahnya patungan iuran bantingan istilahnya anak sekarang itu. Untuk urusan-urusan yang bahkan di luar kedinasan. Anak repot loh. Gak terima minta istri dan anak diurusi. Sampai-sampai cucu sunat aja dimintai dibiayai oleh kantor. Dibayari mau ngetok titit dibayari sama kantor. Lah padahal sebelum jadi mentan Pak Syahrul itu kan sudah jadi gubernur toh. Kekayaannya kan mesti ya turah-turah. Dan kita tahu dia itu kan kekayaannya sudah mencapai 20 miliar lebih. Ada banyak yang terungkap di persidangan. Saya lucu ora cetol. Perilakunya sudah kayak orang nggak tahu aturan.
Belasak. Misalnya nih, ada jatah makan buat istri per hari 3 juta. Mangan opo gitu 3 juta per hari. Untuk biaya skincare, buat sumbangan kondangan, sawer biduanita, dan apa meneh. Dan itu semua dibayar pakai duit negara. Ya gendeng tenan itu. Koplak ini namanya ini. Nah, cara korupsinya memang menunjukkan jika Pak Sahrul ini yang kere mentalnya. Mentalnya ini yang parah, jijik, kotor, dan buas. Jadi bisa disebut ini koruptor paling brutal, ganas, dan macan teror ini yang pernah terjadi di Indonesia. Saya belum pernah mendengar sebrutal ini. Nah, anak buahnya ya gak berkontribusi, bakal ditelepon, digeser atau dipindahkan. Parah. Nah sekarang, bila ada haters yang nanya, apa urusannya sama Pak Jokowi? Nah, kok tadi antara Pak Jokowi orang ngurus dengan kasus korupsi Pak Yassin Limpo ini. Om Begawan mau cerita ini. Tolong dengarkan dan simak baik-baik ya. Supaya nggak gagal paham atau salah mengerti ini. Masa iya ini, di usia negara kita yang sudah 78 tahun, orang yang tugasnya mengaudit anggaran kementerian, tidak bisa mendeteksi kasus ini. Lah cek saja itu, sudah sejak kapan dia jadi menteri? Mengapa hal begini tidak terbaca? Apa memang pura-pura nggak tahu? Pura-pura dalam perahu. Mau ditekne wae ya, korupsinya makin besar, makin ugal-ugalan, makin brutal. Yang parah bukan hanya auditornya, namun juga anak buahnya Pak Sahrul itu. Tuh jangan-jangan itu. Mereka kalau disuruh nyemplung sumur, nyemplung juga. Nurut wae. Soalnya takut dipindah tugaskan, digeser. Masa orang-orang yang bekerja di kementerian nggak bisa menolak perintah atasan yang parah begini ini? Idealismenya ini di mana? Gimana ceritanya? Duit kantor diminta per hari 3 juta, ya, duitnya bayar. Dan itu untuk biaya makan istri anak menteri. Nah ini nggak laporan ke inspektorat atau pengawas anggaran. Ini parah betul ini. Beneran ini hanya terjadi di kementerian. Nah, atau mungkin di kementerian lainnya sama saja itu. Coba dicek itu. Auditornya itu dicek itu. Om Begawan mau takon loh ini, orang udah loh. Nah makanya berdasarkan pengakuan saksi di persidangan, harusnya Presiden memerintahkan Badan Pengawas Keuangan atau BPK untuk menyisir penggunaan anggaran dan kementerian, kabeh kementerian disisir. Lah ini kan perintah Presiden harusnya, tapi Presiden Pak Jokowi sepertinya sudah nggak mau itu. Wis ora peduli, cuek bebek tok. Ngurusi proyek tok, ngurusi politik, ngurusi bicarane Pak Prabowo menang kemarin itu. Ciloko kabeh. Bahkan biar dapat predikat wajar tanpa pengecualian atas alias WTP untuk laporan keuangan kementerian. Staf Pak Sahrul nyogok 12 miliar ke BPK. Ini tenan ini, ada buktinya. Nah kan, kasus korupsi ini wis meremen kemana-mana. Meremen apa ya? Nular ke lembaga pengawas. Ini sudah menjalar atau mengait ke institusi lain. Lah kok belas Pak Jokowi yo meneng wae. Mendel ki mawon kados pundi to, Pak? Bahasa Jawa halus loh ini. Kok diam saja itu kemana ada apa toh, Pak? Ini bahasa Indonesia itu. Lah anggap aja lah. Misalnya per kementerian ada duit 40 miliar yang dikorupsi dengan 34 kementerian. Kan wis 1,3 triliun duit negara hangus hanya dimplok, dirampok sama pegawai-pegawai kementerian umpama nih. Nah, ini contohnya di Kementerian Pertanian. Pimpinan Pak Limpo ini. Lah Om Begawan ya sepakat nih. Kasus ini nggak ada hubungannya sama Presiden. Namun dari fakta-fakta persidangan, tidakkah Pak Jokowi merasa prihatin sebagai kepala negara dan anak buahnya melakukan hal seperti itu? Oh Jojo anak buahnya kabeh ngono. Uang negara buat kepentingan nuruti syahwat iblis-iblis kayak gitu, menengah itu. Wah, gojir. Nah tidakkah dirinya bergerak melihat sistem baik pengawasan tata kelola keuangan kementerian, transparansi dan akuntabilitas, serta membenahi yang memang perlu dibenahi. Nah tolong sebutkan. Setelah banyak cerita horor di persidangan kasus korupsi ini terbongkar, nanti tekan BPK dan sebagainya,
Ada yang disampaikan kepala negara kita? Nek aku deleng krungu. Separah ini kementerian Pak Jokowi ora isin. Anak buahnya loh ini. Lah mau bagaimanapun di atas kertas yang melantik dan mempercayakan jabatan mentan kan ya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Masa sih itu tidak menyentuh nuraninya? Menggerakkan batinnya ikut merasa emosi atau marah. Yo aneh banget tuh, begawan aja sing ora duwe apa-apa hubungan ke sana, marah sebagai rakyat tuh. Begawan itu hanya setitik pasir di pantai, tapi marah itu dengan uang negara itu, acak-acak dengan brutal seperti itu. Marah tuh. Termasuk di dalamnya itu. Ya Pak Prabowo sama Gibran. Gimana yang begini nih? Apa upaya bagi calon kepala negara besok setelah dilantik supaya hal begini tidak terulang kembali? Berani untuk mengatasi hal seperti ini. Semua pasti ingat loh. Dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo pernah sampaikan salah satu upaya penanggulangan korupsi itu menaikkan gaji. Matojar. Engko gajinya dinaikkan se korupsi ya rugi pindho negara ini. Lah kurang gimana tuh gaji menteri? Kurang oke. Tunjangan operasional menteri kurang oke. Hingga fasilitas yang diberikan negara loh. Ora umum itu. Kok ije gajinya harus diundake. Ini pikiran yang parah ini, pikiran yang picik ini. Kasus korupsi itu hubungannya sama mental, Pak. Sama mental, sama imannya, bukan dengan upah atau gaji dan tetek bengek yang diterima pejabat. Akeh sithik bukan itu. Belas atau banget itu. Nek jenenge setan iblis ya setan bae, meh dibungkus titel pendidikan. Atau beribadah, aturan yang ketat dan perkara lain, ya makanya ya tetap setan rakus sehingga korupsi tetap berjalan. Cara memberantas korupsi di sistem negara selain aturannya yang makin jelimet, mentalitas pejabat yang mau diangkat harus diuji juga harusnya. Itu undang-undang perampasan aset ya harus segera dilakukan oleh DPR harusnya. Kalau perlu hukuman mati bagi para koruptor. Wah ini baru jos. Lah cilakanya ini para pembantu presiden, ya, para menteri ini selama ini tuh hanya bersifat akomodasi atau upah atas jasa pendukung. Lah kan ora iso. Nah, silakan saja. Dalam politik itu biasa. Cuman pesan buat Pak Prabowo, integritas, dedikasi maupun komitmen itu disampaikan sebelum mereka bekerja, Pak. Begawan itu membayangkan saat memanggil calon-calon menteri, Pak Prabowo sediakan mati-mati satu-satu dengan tulisan ini yang bersangkutan ini. Kalau suruh menghadap bergantian dan usai wawancara kesiapan mereka jadi menteri tanyakan. Wah ini harus mental. Apakah Anda siap seandainya saat menjabat ditemukan melakukan korupsi maka hukumannya yang diberikan adalah hukuman mati? Wah itu baru jos. Aturan hukuman mati diberlakukan. Jangan lupa loh, taruh tuh peti mati di hadapannya. Nah jawab siap monggo, jadikan dia menteri. Gimana? Wani ora ini? Kira-kira ide Begawan masuk orang. Masuk angan-angan iya. Nggak akan berani. Kalau menyita aset yang dikorupsi aja rawan ya hukuman mati. Ya ini masyarakat hanya bisa berdoa, mendorong agar semuanya tidak akan terjadi lagi. Gitu dah. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.